Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Wa thumma qala aidan rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Wa thumma qala aidan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Yang berbahagia, yang kita hormati Ibu Ketua IWABRI Wilayah Bandar Lampung, para wakil-wakil ketua IWABRI se-Bengkulu Lampung atau wilayah Lampung, ibu-ibu jamaah sekalian baik yang online maupun offline, di mana acara pengajian ini sedang kita gelar, yang berbahagia dan dirahmati Allah, jamaah sekalian yang saya hormati. Dalam kalimat yang singkat Allah ingatkan, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, aku ingat kepada kalian. Mengapa demikian? Kita Indonesia hanya mengenal dua musim. Kalau tidak hujan, ya musim kemarau. Sepanjang-panjang musim hujan, masih panjang musim kemarau. Kebetulan minggu-minggu ini, dan memang petuah orang dulu kalau sudah masuk bulan berber, katanya siapkan ember. Curah hujannya agak lumayan banyak. Dari kemarin sampai malam tadi hingga saat ini acara masih berlangsung, di Bengkulu masih hujan. Tapi kami tidak kehujanan karena di dalam ruangan. Alhamdulillah. Itu semua rahmat Allah. Ya Allah Pak Ustadz, tidak baca apa-apa. Barangkali kita tidak butuh hujan, tapi makhluk Allah yang lain butuh hujan, dan itu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap kita ingat kepada Allah. Waskuruli wala takfurun. Bersyukur kepadaku, jangan ingkar. Bagaimana cara kita bersyukur? Pertama, menjaga keseimbangan badan. Tubuh kita ini keseimbangannya ditentukan oleh makanan. Maka dahulu ada dokter yang ahli dalam bidangnya, cuman kita salah menanggapi ini, kita anggap hadis. Ada dulu pendapat dokter ini, makanlah setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Kenapa demikian? Itu untuk formulasi tubuh kita diukur sedemikian itu supaya kita tetap sehat. Sebab terlambat makan bisa muntah kelaparan, banyak akibatnya, asam lambung, dan sirkulasi tubuh kita tidak nyaman. Kekenyangan juga tidak enak, duduk tidak enak, tegak sesak, guling lita, mati belum dak. Itu. Nah, ini kondisi kita. Jadi maka ukuran makanan itu membuat nyaman tubuh kita. Itu. Kenyamanan jiwa letaknya di dosa. Makin banyak orang berdosa, bermaksiat, makin tidak nyaman dia. Jangan cari sebab kenapa orang itu malah sholat. Satu sebabnya karena maksiat. Titik.
Alasan sekarang tidak ada alasan orang tidak bisa sholat. Mulai dari ujian SD, ujian praktek sholat. SMP, ujian praktek sholat. SMA, ujian praktek sholat. Yang SMA itu malah 2 sholat. Sholat wajib dan sholat jenazah dipraktekkan. Ini tidak ada alasan. Tidak sekolah juga bisa belajar lewat YouTube. Itu. Tidak juga bisa mengerti itu. Bisa dengan apapun yang kita buat, insya Allah Allah berkenan. Apapun yang kita bacakan sesuai dengan tuntunan solat tentunya. Kalau kita tidak hafal bacaan yang lainnya, dengan Al-Fatihah secara lengkap saja sah, tapi kita sambil belajar. Ya, kenapa kita malas solat? Kenapa kita malas ibadah? Satu penyebabnya, dosa. Makin banyak dosa, makin tidak tenang jiwa kita. Macam mana caranya? Ya, yang pertama, perbanyak istighfar. Yang kedua, kalau kita ingin dan sempat sholat tahajud, rangkaiannya itu, kata ulama, dimulai dari sholat sunat taubat. Setelah itu sholat sunat hajat. Setelah itu sholat sunat tahajud. Setelah itu baru witir. Baru terakhir doanya. Haruskah tiap malam kita sholat sunat taubat Pak Ustadz? Harus tidak. Tapi kalau tiap lama lebih baik. Katanya salat taubat kalau kita berbuat dari dosa besar. Yang berbuat dosa besar tidak mesti dengan salat taubat. Taubat yang penting. Tapi salat sunat taubat ini, salat sunat yang mendatangkan pahala bagi kita. Kalau yang ingin berhenti dari maksiat, ya taubatnya tuh. Tidak pakai salat asal kita berhenti, ya taubatlah namanya tuh. Nah, ini bagi kita untuk mengukur. Maka hati-hati kita menggunakan waktu kita. Yang ketiga, kenyamanan hati itu letaknya di ambisi. Makin ambisi, makin tidak nyaman. Makin tinggi ambisi, makin tidak nyaman. Apa kata orang? Suami kerja di BRI tapi rumah tipe 36. Andalah pinjam uang buat rumah tipe 79. Rumah tipe 79, utang bank banyak, angsuran untuk rumah juga banyak. Akhirnya hidup gali lubang, tutup lubang. Utang bank tidak mengenal jatuh tempo, lama bentuknya, dan untuk angsuran juga lama. Jadi rumah besar tidak nyaman kita tunggu karena ambisi. Rasul dengan rumah 2 meter kali 2 meter menyampaikan baiti jannati. Bukan berarti rumah harus kecil, tapi jangan hati itu dibius ambisi membuat hati kita tidak nyaman. Ini belum ke materi, masih pembukaan. Selanjutnya, hidup di zaman sekarang ekstra hati-hati. Banyak dibatasi ruang gelak kita, baik bermedia sosial secara undang-undang ITE maupun dosa. Kita misalnya melihat kecelakaan, pecah kepalanya, mohon maaf misalnya, tujuan kita baik, kita posting ini kecelakaan di Jalan Es Parman, otaknya bercecer, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini tujuan kami untuk menyampaikan kepada tujuan kita baik, tapi di belakang tujuan itu, kalau kita share video itu, membuat luka bertahun-tahun bagi hati dan keluarga si korban, itu mendatangkan dosa bagi kita bertahun-tahun. Kalau kita ingin sampaikan saja ada kecelakaan di jalan titik-titik, kondisi korban mungkin meninggal, plat nomor sekian, KTP-nya nomor ini, fotokopi KTP, selesai. Sebab kalau memposting gambar yang seperti itu, foto videonya itu, ya Allah, kasihan kepada keluarga yang mengalami musibah itu. Itu belum lagi tuntutan ITE-nya. Nah, ini dosa. Maka kehati-hatian kita ini, zaman sekarang ini, maaf, di mana ada perguruan tinggi negeri atau swasta, fakultas hukum ada, tapi tidak ada jurusan keadilan. Banyak yang ngerti hukum, tapi susah mencari keadilan. Ada fakultas ekonomi banyak, tapi tidak ada jurusan kesejahteraan.
Jangan kaget yang terima BLT bandol kalungnya sebesar jempol. Kita tanya, maaf Bu, itu mas asli? Asli lah. Malu lah pakai imitasi. Tapi ibu ngambil BLT juga, alhamdulillah ada daftar. Tidak ada malu, tidak ada risih itu kan. Apa kasih tahu ke Pak RT, ini salah mungkin dah itu. Dia terima dan sebagainya. Jadi tidak ada urusan, berarti kan tidak sejahtera. Bandol kalungnya sebesar jempol itu tuh. Nah ini, ada fakultas pendidikan, tapi tidak ada fakultas kesabaran. Jadi kalau anak kita terbentak oleh gurunya, tertepis oleh gurunya sedikit saja, rasanya tidak perlu kita sampai ke polsek untuk mengadukan hal itu. Sebab guru juga manusia begitu. Ada fakultas dakwah, sehingga menghasilkan dai-daiyah, ustaz-ustazah, tapi tidak ada jurusan keikhlasan. Jangan ibu ngukur selesai ceramah nanti kita tengok itu keikhlasan Pak Ustaz. Jangan diukur nanti. Itu untuk kita semua. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya terima kasih berkenan diundang untuk mengisi acara ini. Oleh karena itu sepantasnya, selayaknya, dan memang perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Yang benar yang mana Pak Ustaz? Pakai sayidina atau tidak? Kedua-duanya benar. Sayidina itu artinya tuan, memuliakan. Tidak pakai sayidina juga boleh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu. Ini pembukaan. Berikutnya kita ke materi membangun keluarga yang dirindukan surga. Flashback dulu ke belakang. Zaman saya masih kecil, insya Allah kita sebaya. Ada dulu film yang menguras air mata. Sekarang disebut dengan istilah viral. Judulnya Ratapan Anak Tiri. Waduh. Setelah itu Bu, ada lagi Hari Anggara tuh. Iya. Nah, dua film ini itu dari kisah nyata. Hari Anggara itu bukan karena mak tirinya, tapi karena bapaknya yang tidak percaya kepada Ari itu. Tidak memberi sesuatu perhatian kepada Hari dan curiga selalu kepada Hari ini. Akhirnya Hari meregang nyawa karena kekejaban bapaknya dalam mendidik Anggara. Itu dulu. Nah, akhir-akhir ini ada Leslar, Lesti di smackdown oleh suaminya. Ya Allah, kata kita. Akhirnya Lesti ngadu. Yes, kata kita. Nah, begitu selesai diadu, minggu berikutnya Lesti cabut pengaduannya. La ilaha illallah, kata kita. Kok dicabut? 3 hari berikutnya muncul WhatsApp. Alhamdulillah, rambut Lesti lah basah. Iya, sampai segitu orang memperhatikan kasus ini. Lalu muncul lagi Sambo. Oh, lebih dahsyat lagi, kita tidak tahu seperti ini kejadiannya, dan kita tidak mengerti juga kasus ini. Yang jelas kita lihat berapa anak Sambo. Ditanya kepada Susi, 4 yang mulia. Anak yang keempat tanya-tanya anak siapa? Ternyata anak angkat. Ini semua dalam koridor rumah tangga. Yang baru kemarin ada kekejaman Tarmin, kejadian di Tangerang. Ibu sudah dapat videonya? Belum. Yang menggebuk istrinya 2,5 menit divideokan oleh anaknya. Itu. Tapi sekarang si Tarminnya sudah ditangkap. Itu. Suami istrinya kesian betul kalau lihat video itu. Kalau bisa janganlah disebarkan lagi, karena itu urusan KDRT. Bagaimana mungkin ada surga dalam rumah tangga yang penuh dengan kekerasan? Maka ada ayat An-Nisa 34 tadi.
hendaklah ada dua hakim dari masing-masing rumah tangga yang akan mengadili kalau kita ribut. Nah, bermula dari situ, mohon maaf, tren orang menikahkan anak sekarang sudah tidak pada real atau koridor yang tuntunan Al-Quran. Mohon maaf, saksi nikah itu mestinya kalau anak saya dengan anak ibu siapalah misalnya, Bu Wati, itu mestinya adik saya atau kakak saya jadi saksi pihak saya, kakak atau ibunya, kakak atau adiknya Bu Wati saksi sebelah Ibu Wati. Kenapa? Kalau ribut anak kami nanti belum perang antar besan. Itu inilah yang akan turun. Kini anak saya dengan anak Bu Wati nikah. Saya tanya, Bu, dekat dengan Pak Wali? Insya Allah mungkin kami jadikan saksi Pak Wali. Oh, kalau begitu saya nanti Pak Wagub. Kebetulan kami dari sama-sama orang Rejang. Apa hubungannya Pak Wagub dengan Pak Wali jadi saksi nikah anak kami? Untuk kerennya, anak kami ribut, mau tak Pak Wali atau Pak Wagub nanti turun? Kelak lalu banyak urusan saya yang lain. Ini kesalahan, Pak. Ini kesalahan kita dalam menentukan saksi. Dalam saksi itu keluarga pihak laki-laki, keluarga pihak perempuan. Sehingga kalau ribut anak ini nanti, saksi ini akan turun. Saya saksi kalian menikah. Saya dengar kamu mengatakan segot tali. Saya lihat kamu duduk di samping suami. Betapa indah dipasang cincin mas kawin. Kenapa sekarang seperti ini? Tapi kalau yang saksi, lama aku tahu. Aku cuma dicatat, saksi diminta, itu untung bisa hadir, selesai urusan kita. Kenapa? Yang namanya ketemu besar, lain induk, lain bapak, lain suku, lain kebudayaan, mesti ada ributnya. Anak kembar aja ada ribut. Anak yang satu ibu, dua beradik aja sering ribut. Apalagi ketemu setelah besar, berbeda latar belakang dan sebagainya. Tapi kita lihat banyak rumah tangga yang harmonis, yang dengan serba kecukupan dia bisa mengatur rumah tangganya. Maka kalau bisa kita lanjutkan slide-nya. Yang pertama kuncinya ada dalil at-tahrim itu. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Dengan iman itu, iman itu artinya kepercayaan, keyakinan bahwa ada 6 tuntunan bagi kita. Di sisi kita ini ada Allah, ada malaikat, ada kitab yang mesti kita jadikan pedoman, ada rasul, 25 nabi dan rasul, ada takdir yang akan menentukan kita ini baik ke buruk, dan pada akhirnya mati kita akan bertemu kepada hari akhir. Apa yang kita nak itu yang kita tuai. Ku ampusakum, jaga dirimu dulu, baru wa ahlikum, baru keluarga. Siapa dirimu? Siapa yang baca? Kalau suami yang baca, suaminya. Kalau istri yang baca, istri juga kena. Bukan ini ayat untuk suami saja, untuk orang beriman. Beriman itu kan laki suami, laki perempuan. Ku ampusakum, jaga diri kita dulu. Ibu-ibu jangan menuntut suaminya jadi Ali bin Abi Thalib kalau perempuannya tidak siap jadi Fatimah. Kami suami-suami ini jangan pernah menuntut istri jadi Khadijah kalau kita tidak baca seperti Muhammad. Itu macam mana sih jadi perempuan soleh susahnya? Lah kita soleh atau belum? Itu untuk pasangan yang soleha itu soli, untuk pasangan soleh. Nah ini bisa dibentuk. Bagaimana membentuknya? Jaga diri kita dulu. Kalau masing-masing ini jaga diri, lebih enak menjaga diri perempuan, lebih enak menjaga diri laki-laki. Nanti kedua-duanya saling jaga untuk anak-anak, bukan saling serah tanggung jawab. Ke berikutnya slide kita. Ada dalil terkait dengan Al-Furqan itu, yang bagaimana kepengasuhan kita dulu atas orang tua. Ada Al-Isra,
yang bagaimana cara kita memperlakukan orang tua. Hidup ini berputar, Bu. Kita tahu bagaimana susahnya orang tua setelah kita punya anak. Itu. Nah, maka itu Allah ingatkan kepada kita, wa wassaynal insana biwalidayhi, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ketika susahnya orang tua itu, beratnya wahnan ala wahnin. Itu. Derita di atas derita. Kapan itu? Saat mengandung. Ya Allah, masing-masing ibu beda-beda cara mengandung anak masing-masing. Ada yang enjoy saja, makan banyak, tidur enak, dah ada masalah, ngop. Tahu-tahu bayinya kecil. Ada ibu ndak makan dikit muntah, bayinya besar. Macam mana? Ini kan urusan Allah, bukan urusan kita. Ada yang tergeletak di rumah sakit, keluar masuk. Sakit apa? Bawaan janin, kata orang. Ada yang tak bisa buka gigi, sakit gigi sepanjang hamil. Allahu Akbar. Sedemikian penderitaan. Lalu melahirkan. Sekarang ada pilihan itu, Bu. Kadang-kadang dokter lebih menyarankan, ini bisa normal, tak masalah. Sesar aja dah. Itu. Malas aku ngedannya tuh. Ngapa? Ya, lebih memilih sesar. Jadi tidak tahu bagaimana indahnya melahirkan. Macam mana sakitnya melahirkan. Allahu Akbar. Kita ni batas sakit yang kita bisa tahan 45 del, Bu. 45 del itu ukuran batas kita nahan sakit. Lebih dari 45 del itu kita pasti nangis. Ibu-ibu melahirkan tu tidak ada yang tidak menangis kalau melahirkan normal. Ngapo? Sakitnya 57 del. 57 del tu setara dengan tulang dipatahkan 20 sekaligus. 20 tulang dipatahkan sekali. Macam mana caranya Pak Ustaz? Dilindas dengan pusau. Itu mungkin kurang 20 patah kira-kira. Itu sakitnya ibu melahirkan. Andai kata Allah katakan wala takullah ma'uf, jangan nian kamu mengatakan wajar. Itu. Setelah beranak baru ibu-ibu tahu. Nah, demikian ini untuk supaya mendidik anak kita menjadi hal yang baik. Suami tidak pernah merasakan, tapi suami pernah baca ini. Suami mestinya tahu macam mana istri melahirkan. Suami mesti mendampingi. Saat melahirkan. Dan tidak sedikit yang meninggal karena 4 resiko melahirkan. Pertama, ibu mati, anak mati, ada. Yang kedua, ibu hidup, anak hidup, banyak. Yang ketiga, ibunya mati, anaknya hidup, ada. Anaknya mati, ibunya hidup, ada. Ini resiko. Dan itu harus ditanggung oleh ibu-ibu sangat melahirkan. Maka Allah gandengkan, anis kurli wali daika, bersyukur kepadaku dan kedua orang tua. Kata almarhum Zainuddin MZ, 3 perintah ini tidak berlaku satu-satu, kedua-duanya mesti mutlak. Ati Allah wa ati Rasul. Tak ada percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, satu-satu pilih. Tak. Aqimi sholat wa atu zakah. Tak boleh bayar zakat aja. Aku milih yang zakat aja. Kelaklah solat. Tak bisa. Solat baiklah, kelaklah zakat. Duit banyak perlunya. Itu tuh. Tak bisa. Yang ketiga, anis kurli wali dek. Aku percaya kepada Allah. Aku berbuat kepada Allah aja. Kepada orang tua, urusan dia. Itu. Tak bisa. Anis kurli wali daikan. Bersyukur kepadaku dan kedua orang tua. Lanjut. Gitu. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, maka muncul dalam rumah tangga yang diinginkan kita itu rumah tangga yang sakinah. Sakinah itu di slide berikutnya, gitu. Lanjut. Nah, ini yang mawaddah warahmah kebetulan hilang. Jadi ini yang kita tampilkan. Sakinah itu artinya tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi. Jadi keluarga sakinah itu keluarga yang tenang, diliputi rasa aman, kemudian ada di dalamnya ridho Allah, rahmat Allah, barokah Allah. Bagaimana menjadikan sakinah?
Arti sakinah tenang. Untuk tenang, sumber ketenangan itu ada di jiwa. Jiwa ini milik Allah. Serahkan kepada pemiliknya. Bagaimana caranya? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Banyak-banyak mengingat Allah, jiwa menjadi tenang. Mengingat Allah itu bukan subhanallah, subhanallah, Allahu akbar. Tidak. Mengingat Allah itu segala aktivitas kita kaitkan dengan Allah. Ibu-ibu, Rasulullah itu contoh yang paripurna. Tidak ada kegiatan Rasul yang tidak didukung oleh doa. Ceklah. Tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu. Bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Makan, Allahumma barik lana. Masuk WC, kaki kiri. Keluar WC, kaki kanan. Masuk masjid, kaki kanan. Allahumma ftahli abwabal fadli. Keluar masjid, kaki kiri. Allahumma ftahli. Ada semua doa. Naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim billah. Berjalan mobil, bismillah Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Masya Allah. Sampai berpakaian saja Rasul berdoa, ya Allah, baguskan tampilanku supaya nanti orang memandang kita ini enak. Nah, secantik apapun orang, kalau dari dalamnya kusut, itu menampilkan aura yang tidak enak. Sehitam apapun orang, kalau hatinya baik, menampilkan hal-hal yang baik. Jadi cantik itu bukan urusan di wajah, karena wajah ini pacak di permak, ada alatnya, berbagai macam skincare untuk itu. Bibir pucat bisa disanenkan, gitu. Kulit kendor bisa dibenangkan, macam-macam alat. Kalau kirim foto ke kawan, edit dulu. Bila perlu di beauty plus kan. Begitu ketemu, ngapa beda? Biasa katanya. Ini. Tapi yang susah itu yang inner beauty, cantik dari dalam. Nah, ketika laki-laki bukan cantik ya, bagus dari dalam, perempuan bagus dari dalam, maka pasangan yang sekufu namanya, setara. Dari situ bermula. Itulah maka Rasul mengatakan, kalau mau nikah itu pilihannya 4. Itu tunkahul mar'atu li arba'in, 5 liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, pasbar bizati din taribat yadak. Mau nikah laki perempuan, cari yang cantik, yang ganteng. Yang kedua, cari anak keturunan orang baik-baik. Itu. Kalau ada anak presiden, nikahi anak presiden. Itu. Anak menteri atau siapa? Atau anak pimpinan cabang. Itu. Yang ketiga, cari orang yang kaya. Walaupun kita miskin, tapi mertua kaya. Yang keempat, cari yang kuat agamanya. Itu. Tapi titik bidiknya pasbar bizati din taribat yada. Pilih yang kuat agamanya, kamu tentram. Orang kaya tidak beragama, apalah gunanya. Orang cantik tidak beragama, hina di mata orang. Punya jabatan tapi tidak beragama, apalah arti jabatan, akan dipergilirkan. Tapi kalau yang beragama, yang kaya akan makin kaya, yang miskin dia akan merasakan kaya. Kalau dia beragama, yang cantik itu bisa diubah dari hati cantiknya. Yang orang tua jabatan, siapa yang tidak ingin jabatan? Allah janjikan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal asa ayab asaka rabbuka makom. Makom kita ditinggikan oleh Allah, bukan pangkat dan jabatan di dunia ini, tapi derajat kita ditinggikan oleh Allah. Nah, itu untuk mewujudkan sakinah luar biasa. Tenang ini banyak makanan tapi tidak berjalan agama. Makan sambil berjalan, anak makan situ, ibu makan sini. Itu. Banyak rumah, misal besar rumah,
tapi selalu tidak nyaman, terasa panas. Istri balik, suami keluar, suami balik, istri keluar. Itu. Begitu bibi balik, anak stres. Begitu bibi balik, paling lagi baru minta dipeluk. Bukan sama mamanya, itu yang diiklankan, tapi sama bibinya di belakang. Bengong ibunya. Kenapa? Sehari semalam, 24 jam, seminggu, 7 hari 7 malam, sebulan 30 hari, selalu bersama pengasuhnya. Anak tidak akan. Model ini yang sakinah tu bibi sama anak tu. Kelak bibi tu pisah, dia sakit. Anak tu terpisah dari bibinya juga, dia sakit. Kita biasa, mama pergi ya dinas luar, pergilah mah, dah apa kata. Papa berangkat sayang, ya kata. Minta oleh-oleh, tak usah lah, yang penting bibi jangan pergi kata. Itu aman itu. Wah, yang model itu kita sudah kehilangan permata yang luar biasa. Itu sakinah. Lanjut slide-nya. Terus. Nah, bagaimana membentuk semua itu? Kuncinya ada di akhlak. Itu. Ku ampusakum itu, jaga dirimu itu, jaga akhlak. Akhlak itu ibu-ibu susah kita mendefinisikan, karena memang beda buku, beda arti. Tapi kira-kira akhlak itu kondisi psikologis. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Yang di dalam tuh kondisi hati. Nah ini nak hati-hati nih. Salah-salah nanti bisa musyrik kita, bisa syirik. Apa contohnya? Suami dinas luar, kita di rumah, begitu nak makan tersenggol gelas perang. Oh my God, tandu apa ini? Aduh lah, apa dengan bapak ya Allah? Tandu gelas pecah lah. Tak usah dikait-kaitkan, sibuk lah ya Allah. Mudah-mudahan bapak tidak apa-apa lah. Nah, sibuklah nyari teleponnya, lagi rapat naik, tak ngangkat ya Allah. Macam mana? Tidak usah, itu kan kondisi jiwa itu. Tidak ada kaitannya dengan kita itu. Namanya barang pecah belah, waktunya habis, ya pecah lah. Kalau itu belah dia. Itu. Ini kondisi psikologis. Akhlak itu, Bu. Itu. Yang kedua, bangun pagi-pagi, menu. Itu. Ngapa, Cik? Kata orang. Entahlah. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Ada apa? Ya Allah, ada gigi Cik pun patah yang sebelah bawah ni. Ngana? Katanya apanya copot gigi bawah sebelah kita, copot gigi atas sebelah mertua. Apa hal? Tidak ada kaitannya nyawa mertua, nyawa orang tua di gigi kita yang mimpi copot. Dah ada itu tu. Ada orang yang matanya kedap-kedip sebelah kiri. Ya Allah, tak ada ampun. Ya Allah. Ya Allah, itu sarap mata lagi capek. Kelak sembuh dewek dia tu. Tak usah dikaitkan dengan itu akhlak, kondisi psikologis itu tu. Ya jangan terbiasa. Kalau orang dulu, Bu, belum ada listrik, kumpul-kumpul orang dulu kan, ngobrol malam-malam jam 9 tu, rasa-rasa tengah malam. Ciut kata burung. Kalau berita baik berbunyi sekali lagi. Kalau berita buruk cukuplah sekali itu. Ciut, ya namanya burung kan. Nah ini dimarah oleh Rasul, itu namanya tatoyur. Itu tuh syirik, tak boleh seperti itu. Itu kondisi dari dalam. Selalu berpositif thinking, berprasangka baik, maka akan lahir kebaikan. Kalau kita selalu berpikir negatif, bawaannya pikiran makin sempit, dunia makin sempit. Yang muncul tuh yang idak-idak aja. Aish, masuk tidak mungkin bapak cak itu, tidak mungkin. Lalang apa? Dia senang-senang baik di situ lagi ngikuti rapat untuk anu dan sebagainya. Kita, ya Allah jauhkanlah ya Allah. Kita sibuk dewek di sini. Nah, jangan kita biarkan tentang hal demikian. Ketika kehilangan kepercayaan seperti itu, kita rusak akhlak. Nah, yang nampak akhlak tuh itulah sopan santun. Itu. Akhlak yang nampak itu sopan santun. Yang sopan santun itu budi pekerti, tidak dibuat-buat. Maksud itu. Ada lagi sopan santun yang dibuat-buat. Bukan sopan santun namanya. Agama mengatakannya tahalluk. Tahalluk tu baru nak berbuat baik.
Tapi belum dikatakan sopan santun. Ada yang lebih konyol lagi, namanya basa-basi. La basa, basi lagi. Apa bedanya tuh Pak Ustaz? Basa-basi itu kira-kira cak ini. Kita di rumah makan. Lagi makan, kawan muncul. Makan ya. Itu basa-basi namanya. Nengok dan tidak dia. Akan lah. Itu basa-basi namanya. Yang tahaluk, kita nengok kawan. Ya Allah, kawan. Makan. Ngajak serius. Ida aku buru-buru. Ngeteh. Ida aku dah. Jangan cak itu. Serius ini. Aku dah enak makan seorang. Dah laju. Memang serius dia ngajak. Tapi belum akhlak itu tuh. Bagaimana yang berakhlak? Begitunya nengok kawannya masuk, dia panggil pelayan. Bikin satu porsi lagi. Yang cak ini ya. Itu. Begitulah ditaruh. Sini, makan. Akulah kenyang. Lah ini siapa makannya? Lah untuk siapa? Untuk awak lah. Ya, aku buru-buru. Ya cicip aja atau tak bungkus dan sebagainya. Ya, awak tidak ngecek tadi. Lah, kalau aku ngecek awak tidak. Itu akhlak. Tidak dipanggil, makan. Selapar-lapar apapun kita kasih, kenyang. Itu tuh. Memang dia tidak ngajak nian makan. Tapi itu belum akhlak. Kalau berakhlak yang dipanggil pelayan. Taruh menu di sini, persis kayak ini. Baru kita ngomong, makan. Untuk siapa? Untuk awak lain. Aku seorang. Nah itu yang akhlak. Memang sego berakhlak nih. Nah akhlak ini perilaku yang dari hati. Memang tidak ada beban kita berbuat. Nah maka itu Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak perintahkan kita berperilaku baik kepada Allah maupun kepada sesama kecuali dasarnya ikhlas. Itulah akhlak. Berikutnya slide kita. Kepada siapa kita berakhlak ini? Yang pertama, akhlak kepada Allah. Kita ada ini tinggal terima jadi. Allah sudah bentuk kita dalam sesempurna bentuk dan tidak bisa milih. Kalau kita milih, kita ingin keluar dari perut Ibu Iriana. Walaupun buruk, anak presiden kita. Walaupun kita tidak terkenal, anak presiden kita. Kalau kita boleh milih. Kalau boleh milih, kita ingin mungkin lahir di Jazirah Arab. Tiap tahun kita bisa berhaji itu. Ini kalau kita bisa milih. Tapi Allah takdirkan kita, saya lahir di Lubuk Durian. Dari bapak petani, dari ibu yang buta huruf. Jadilah seperti kita sekarang ini. Itu hak Allah. Allah tentukan bahasa kita, kulit kita, dan di mana kita berada. Sebagai orang yang terima bentuk yang sedemikian sempurna yang Allah katakan, ahsan at-takwim, kita bersyukur kepada Allah. Akhlak kepada Allah, Allah tegur kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah tu dua. Ibadah khos, ibadah am. Ibadah khos ini cara, waktu, bacaan, tempat Allah tentukan. Apa itu? 5 rukun Islam. 2 kalimat syahadat tak boleh dirubah-rubah. Dulu ada orang berubah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa Rasulullah. Tak boleh, ditangkap lah itu tu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yang kedua, solat. Solat ini wajib setelah mulai kita balik. Apapun alasannya, tidak ada yang boleh meninggalkan solat. Perjalanan Bengkulu Jakarta boleh dijamakkan. Masih tidak bisa dijamakkan, jamak kasarkan. Waktunya digabung, rakaatnya disingkat. Tapi jangan tinggalkan solat. Tak bisa tegak, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Tak bisa berbaring dengan solat kedip mata. Kedip mata tidak mampu, solat dalam hati. Dalam hati tak bisa, bawakan ringgo-ringgo. Kita masukkan ke dalam keranda atau kita solati. Saking pentingnya solat. Caranya, waktunya. Yang kedua, puasa. Nah ini mulai ada ruksah di dalamnya. Bagi yang sehat, yang kuat.
Bapak aku lah pikun Pak Ustadz. Itu sudah solat zuhur, dia solat lagi. Itu lah dikecek zuhur. Yang model ini mana yang ngerti puasa? Paca aja je bersahur jam 11 kala. Paca aja sudah zuhur dia makan. Lah maghrib itu azan tadi zuhur kata kita. Azan maghrib kamu salah dengar. Dia lah pikun. Kemudian sakit. Kemudian hamil atau bepergian. Itu ruksah namanya. Boleh dia tidak puasa ganti pada hari yang lain. Saya Pak Ustadz ada perjalanan ke Papua waktu itu. Adalah 4 hari tidak puasa. Boleh tak bayar fidyah? Tak. Saya sakit Pak Ustadz. Demam waktu itu, panas tinggi, tambah muntaber. Tak puasa. Boleh tak bayar fidyah? Tak. Bayar fidyah tu kalau tidak kuat bayar puasa. Selagi kuat bayar puasa, harus bayar puasa. Baru fidyah pilihan kalau tidak kuat puasa. Kemudian zakat. Zakat minimal zakat fitrah. Yang berikutnya zakat mal. Beda dengan zakat mal, Bu. Zakat mal tu lebih kecil. Kalau 1 juta itu cuma 25.000 zakatnya. Zakat penghasilan atau zakat profesi. Kalau zakat mal 1 juta tu sisanya 25.000. Itu beda zakat mal dengan zakat mal itu. Nah, kita hitung berapa zakat kita. Setara dengan emas 85 gram hasil gaji atau usaha 1 tahun, wajib keluarkan 2,5%. Misal orang tua dulu ninggalkan tanah dekat perguruan tinggi. Alhamdulillah, panjang tanah 20 meter, lebarnya 15. Dibuatlah bedengan berhadapan. Yang situ 10 pintu, yang sini 10 pintu, 20 pintu. Dihuni oleh mahasiswa. 501 pintu. Bersih. Tidak tahu listrik bayar atau tidak karena meterannya masing-masing. Pakai pulsa, silahkan. 15 20 itu artinya 10 juta penghasilan sebulan dari kontrak atau kos-kosan. Kalau dia 10 bulan aja sudah 100 juta. Kalau dia setahun 120 juta. Kalau emas harganya 1 juta 1 gram, 85 gram itu 85 juta. Yang 100 juta melebihi dari 85 gram. Sama, ibu-ibu suaminya gaji misal 8.500.000. Kalau kali 10 saja sudah 85 juta. Apalagi tambah 1 tahun, wajib keluarkan 2,5%. Maaf Pak Ustadz, dipotong bank. Sama, kalau mau dihitung model itu tidak ada yang berzakat lah. 8 juta itu cuma 200.000 kalau tidak salah. 1 juta 25. 8 juta 200.000. Setahun dia tuh 2.800.000. Kalau saya bagi 3. Sepertiga ke selatan karena istri saya orang mana, sepertiga ke utara, sepertiganya untuk sekitar rumah gitu. Jangan kasih orang lain dulu zakat ini sebelum kepada keluarga. Ada wak kita yang susah, ada adik kandung kita yang ojol, ada kakak ipar kita yang tukang sayur, itu lebih berhak kita bantu itu. Jangan dikirim ke Kalimantan situ zakat kita. Itu. Yang berikutnya ada haji. Oh, itu lebih tinggi lagi. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a. Kalau mampu berangkat haji. Tapi kalau kelima-lima ini tidak mampu, tidak ada dispensasi untuk sholat. Itu akhlak kepada Allah. Ketika akhlak kepada Allah ini tidak ada, maka jangan berharap ada akhlak di bawahnya. Percuma berbuat baik kepada kedua orang tua kalau tidak berakhlak kepada Allah. Nak ngapu kita ngomong kami patuh dan kepada ibu bapa, solat aja tidak. Kalau solat tidak, kapan nak doakan orang tua? Itu. Maka yang kedua, akhlak kepada kedua orang tua. Kita ada karena kedua orang tua. Ya Allah, alangkah bahagianya kalau orang tua punya anak yang soleh-solehah. Jangan banyak anaknya, 4 aja. Saya pernah membayangkan kalau anak kita 4, anak ini soleh-soleha, yang lanang pasti nyari bini yang soleha, yang tino pasti nyari suami yang soleh. Itu sudah surga dunia, Bu. Anak kita 4
di masa tuanya kelak berebut anak tu. Yang busu nelpon, mama di mana? Lah mama di rumah Angah yang tengah itu. Iya, kan giliran di rumah Bu malam ini buci. Angah demam, alasan Angah tu mama tidak adil, berebutnya dengan kita. Yang tua nelpon pulo, ngapo kak? Besok dijemput, besok ke rumah buci. Itu buci jemput, hah? Meset tu mah, giliran kami malam besok tu, malam kelak rumah buci. Angah demam. Iya, kamilah nyiapkan makan besar untuk mama. Kita nginap di situ semalam, di situ semalam. Itu. Ketika anak 4 orang ini dengan penghasilan yang kira-kira mencukupi dan cukuplah untuk dia berpikir, macam mana kalau kita 4 beradik ini berunding? Ngapo dang, kata yang kecil yang lain itu. Kita patunganlah 1 juta seorang. Ngapo? Kasihan mak dan bak berwarung tu. Tadi aku tengok bapak salah membalikkan duit. Duit 2,000 tu terkasih 20. Berlari yang belanja tu. Itu. Kelaklah buntung bapak itu. Jadi kita suruh tutup warungnya, kita kasih dia 1 juta sebulan. Kamu 1 juta, aku 1 juta. Ada tak? Kita usahakan 4 orang ni ngasih 1 juta seorang. Diantar oleh menantu, mak tutuplah warung ini 4 juta setiap bulan. Duit dari mana? Dari kami anak-anak mak. Anak kamu nak sekolah, lah sudah kami urus mak. Kamu banyak kebutuhan, lah ada kami sisihkan. Nangis mak kita. Kenapa mak nangis? Cuba kalau anakku 10 dulu, 10 juta. Biasa kan? Menyesal ya anaknya cuma 4. Tapi kita bahagia aja tuh. Ini kadang-kadang tak pernah terpikir gitu. Yang ketiga, akhlak kepada keluarga. Ibu-ibu yang saya hormati, banyak pasangan rumah tangga itu tidak paham dengan posisinya masing-masing, keterbatasan ilmu pengetahuan. Itulah yang menyebab rumah tangga yang sulit sakinah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga. Kenapa Allah lebihkan laki-laki itu atas sebagian perempuan? Apa? Tugasnya mencari nafkah, tugasnya melindungi istri. Tapi perempuan banyak juga kelebihannya. Allah titipkan 10 nafsu kepada laki-laki, 9 akal kepada perempuan. 9 nafsu kepada laki-laki, itu 9 nafsu pada perempuan, 1 akal. Laki-laki ada 1 nafsu, 9 akal. Perpautan itu muncul 10 nafsu, 10 akal. Cuma kadang-kadang tidak bisa memanagenya. Kenapa tidak bisa memanagenya? Pertama, kemampuan pemahaman kita terhadap masing-masing pasangan ini banyak yang tidak peduli. Merasa lanang, istri di bawah. Apa kata suami? Ikut. Dah. Istri itu partner. Sehingga apapun rumuskan berdua. Ketika ada ingin surprise kata orang tu, belum tentu jadi surprise jadinya. Kisah rumah tangga sederhana ni. Suaminya pakai sepeda. Ketika jalan buruk, dia tidak tahu kan hari hujan, tuk masuk itu, meleotlah pelek sepeda tu. Ya Allah, katanya, tak pacak lagi dipakai sepedanya. Ya sudahlah, dijual baik ban sepeda berserta pelek yang belakang ini. Karena dia tertengok anting istrinya hilang. Itu. Dia beli anting istrinya. Nengok suaminya nuntun sepeda yang peleknya rusak. Suami istrinya pergi ke pasar, percuma anting sebelah ni, jualah, beli ban sepeda juga. Begitu ketemu, anting dapat sebelah, ban sepeda dapat 1. Karena tidak komunikasi, tidak partner ini tadi. Tapi kalau partner bisa berunding. Tuh, sepeda bisa dipakai, jual dulu untuk anting-anting. Atau kata ibu, tidak usahlah,
malu pula tante sebelah nih, biar beli ban sepeda saja. Ini komunikasi. Kenapa? Kalau suami istri paham posisinya masing-masing, istri juga, mohon maaf, ada istri yang lebih besar penghasilan dari suami. Oi, landak ngebos, tidak bisa. Tetap dia taat kepada suaminya. Ada yang penghasilan setara, sama seri kita nih, berapa gaji ibu? Tak berhak ibu ngatur-ngatur dan sebagainya itu. Ini hak saya. Oh, mulai. Padahal Allah kasih kelebihan masing-masing. Dan yang tidak banyak paham itu, ini dibongkar oleh Dr. Aisyah Dahlan. Otak perempuan lebih tebal daripada otak laki-laki. Maka kita beda dalam bentuk, dalam pemikiran. Laki-laki lebih berpikir ke depan, sehingga kalau dia ada masalah, laki-laki lebih banyak diam. Perempuan berpikir singkat, maka itu kalau ada masalah dia lebih banyak ngomel daripada kerjanya. Perempuan otaknya lebih tebal, maka kemampuan dia bekerja bisa mengerjakan 4 pekerjaan sekaligus. Ikan digoreng, anak digendong, baju dicuci, ini ngepel, bisa. Laki-laki tidak bisa seperti itu. Laki-laki lebih tipis otaknya, dia hanya mampu ngomong 7.000 kata sehari semalam. Itu laki-laki pengotak. Perempuan lebih tebal otaknya, pendiam 24.000 kata. Itu perempuan pendiam. Nah, inilah kadang-kadang tidak nyambung. Si laki-laki ini tidak banyak ngomong, si perempuan nak ngomong terus. Akhirnya tidak ketemu dia. Kalau tahu sifat masing-masing, enak kita. Nah, istri ini kadang-kadang juga bahasa Jepangnya tuman. Terbiasa nanya itu nah. Tahu suami pengopi, selalu ngopi pak? Ya. Nak ngopi kau buat? Itu diam ya suaminya. Macam mana kopi nak dibuat apa tidak? Terserah kata lagi. Orang tanya elok-elok. Syukur orang nak buat ribut. Mestinya tak usah ditanya, buatlah. Lagi tak diminum, minum dewek kelak sudah. Nah, ini kondisi itu. Suami baru balik, ditanya, sudah makan ya? Belum katanya. Hah? Iya pak? Lah iya kata sana. Belum dibuatnya nasi itu, ditanya lagi. Lah sudah, belum makan tadi? Lah belum kata lakinya kan? Belum dibuat, kelak. Serius ayah belum makan? La ilaha illallah. Nak ngapa pulang ngicu bini dewek itu tuh nah. Nah ini yang kadang-kadang. Lalu ke berikutnya kadang-kadang suami itu harus atau bukan harus ya, terpaksa ngicu untuk keselamatan keluarga itu. Jadi tanda kutip ini Bu, misal dia lagi jalan-jalan ke mall, ketemu mantan. Kata, bang, itu, kau kata-kata dia. Ayo mana? Sendiri kata-kata. Kesempatan, ngapo? Boleh dong, kawannya kita lunch, makan siang. Macam mana? Sekedar makan siang bang. Aku juga tahu tidak mungkin merebut abang Riayu lagi. Ngawani makan siang sampai kita situ. Cak mana dak kata kita macam. Ya sudah kalau keberatan bang baliklah dia. Dak elmak juga kita akhirnya makan siang. Ngobrol, mestinya balik belum balik, akhirnya terlambat balik. Itu begitu terlambat balik, istri kan nanya tuh, tumben ya terlambat balik. Ban pecah tadi kata-kata kan. Kalau kita ketemu mantan tadi, kan rusak tuh. Kita ban pecah tadi. Oh, percaya dia tuh. Nah kita lupa, dia turun ke bawah, nanya ke sopir, ban yang mana pecah tadi dek? Ban pecah. Sopir nyelamatkan juga bosnya. Ban depan bu katanya. Oh, dia naik lagi ke atas. Ban yang mana pecah? Ban belakang. Nah di situ kita makanya harus kompak sopir tuh dengan itu. Nah ini ketidakpahaman seperti itu susah bikin keluarga sakinah itu tuh. Tapi kalau paham enak itu tuh. Gampang sekali keindahan rumah tangga itu bu. Makan bareng saja enak. Seminggu sekali sesibuk-sibuknya orang usahakan makan bareng. Anak 3, 2 cowok 1 cewek. Begitu malam minggu, ya makan dulu. Oh no,
Tidak makan luar. Ibu sudah masak. Ya, tidak asik dengan aja. Coba cek. Dah siap makan malam tu. Itu panggil. Bang, panggil papa nak. Makan malam. Itu. Abang langsung turun. Kumpul dong. Papa sibuk model ini masih sempat makan malam. 2 anak lanang, 1 anak tino. Isteri lagi sibuk dan Mama pesan Grab tadi kata kita. Enggak. Ngapa ya? Gulai sampai 4 model ini. Mama masak. Masya Allah kata kita. Ya Allah, ya Allah. Sayang satu nih mah. Ngapa? Tidak ada telur ceplok. Hah? Papa tidak terceplok? Tidak. Pa, ceplok telur tuh cuma 2 menit. Udah. Mama tinggalkan kursi ini 2 menit, rasa 2 tahun kata kita. Apa kata anak bujang kita? Tapi kita bahagia. Isi ayah. Hilang litaknya masak tadi. Tu sekedar model itu. Selesai makan bersama. Nak makan tidak makan kumpul di situ. Bercanda. Kita kalkulan duit 100. Duit 100.000 di kantong papa. Rezeki siapa nih? Adik ya? Oh, tak bisa. Anak ayah 3. Anak papa 3. Mesti adil. Duit ini untuk orang yang beruntung. Mama kali ya yang beruntung. Mama, ini untuk umum. Boleh siapa saja. Abang, adik. Segonya duit 100 saja. Iyalah. Kita teka-teki. Kasusnya begini. Ditengok dari jauh, bulat. Pas didekati, segitiga. Apa itu? Ban motor pecah. Dah. Pelek rusak. Dah. Itu. Dak ketebak? Dah. Salah tengok kata-kata. Ayah dak per teka-teki papa cek tu. Lah iya tengok dari bawah jauh bulat ditengok dekat itu segitiga tu salah tengok. Nah, yang serius lah Pak, yang serius. Okey. Buaya bunting nyambar kaki manusia. Alhamdulillah selamat ibu tu. Nah, oleh polisi ditembak buaya bunting, tong kena pas di dadonya. Yang mati duluan siapa? Induknya atau anaknya dalam tu? Saya pak kata apa? Induknya. Alasan? Ya kena tembak lah. Tak kena. Adik bang, apa? Anaknya. Ngapa? Pas kena kandungan itu. Dah ada. Tidak ada yang bisa jawab. Tidak. Salah galau. Buaya tu bertelur, bukan bunting kata kita. Jadi terbuka wawasan kita. Ibunya senyum aja. Ini keluarga sakinah. Tapi kalau ibu asik dengan bapak aja, anak main game, yang itu main PlayStation, kapan kita kumpul? Jangan dikekang anak, tapi wadah. Yang keempat, akhlak kepada sesama. Kita tidak bisa bahagia sendiri, Bu. Tapi kita bahagia tu melingkupi kita. Mangga berbuah. Ente, oi, panen mangga kita. Masya Allah, banyak nian ini. Ente kasih ke tetangga sebelah. Itu. Om, rambutan di belakang tu, idan dak om tu? Ngapa masa? Om jarang buka pintu belakang. Masa? Ayo, ajak papa kita panen. Oh, asik punya tetangga model itu. Ini yang kita nak. Itu. Om, oi, aku lempar petainya lewat ini. Ngapo? Papa balik dari Talo tadi bawa petai. Asik. Itu. Wah, kateng. Oi, pisang Ambon. Ngapo? Papa tadi ke Kepayang bawa pisang Ambon. Enak kita bagi model itu tu. Itu. Wah, oi, pakaian wak tadi basah. Aku lipatkan. Ya Allah, alangkah elok hati ponaan wak. Itu. Jangan muji-muji cak itu wak. Dah pasal dibelanjokan gitu. Ngapo dah duit? Tak lah wak, guyon gitu. Pakaian tetangga cejemur di depan kita lipat. Pakaian tetangga lipat itu enak kita. Nah, maka itu akhlak. Kalau dengan tetangga kita nafsi-nafsi, tidak enak bahagia tu kalau sama-sama. Itu. Cobalah kalau kita misalnya pergi ke kampung durian, anak, suami, isteri, tidak ada serunya. Di rumah juga model itu. Berunding ke sebelah. Polo kak Sabtu ni. Itulah suntuk di rumah ni. Kampung durian ya. Di mana? Tabat Nanjung masuk dalam. Apa lokak? Ui, ini videonya. Hah? Ada di Bengkulu ini. Jadi,
ajak anak mana tu. Anak ngomong, kampung durian mak. Yes. Ke situ dia mereka. Yes, bawa mobil masing-masing gede. Makan samo-samo, itu bawa pempek, yang itu bawa lemah, orang Rejang, yang itu bawa ini pendap, yang dari selatan enak, sama itu akhlak kepada sesama. Sebab duribat alaikumudz dzillah aina mastuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpa kehinaan di mana saja kita berada kecuali yang berhubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Slide terakhir mungkin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam UJH. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi keluarga yang dirindukan surga itu keluarga yang paham posisi masing-masing. Kurangi ego, buang rasa sombong. Itu yang dibacakan ayat tadi. Innallaha la yuhibbul man kana maktulan fahur. Allah tidak suka kepada orang yang sombong, membanggakan diri. Ibu-ibu beruntung kerja di BRI suaminya. Datang tukang sayur sesekali, jangan cuma beli daging, beli sayur. Orang bang makan sayur, sayur ini sehat, itu tuh bisa berhemat, sisanya untuk nabung. Bapak sudah punya tabungan belum? Itu nabung di BRI, gitu kan, aman menjangkau seluruh desa. Itu tuh belum bu, jangan tidak punya tabungan. Itu kita tidak punya pengaruh apa-apa, nanti terpikir sambil belanja sayur dan sebagainya, besok bawakan ibu itu, besok bawakan itu, jadi enak tukang sayurnya. Itu kita enak juga. Di pasar kita ketemu dan sebagainya kan kawan, borong apa, inilah berhemat, itu tuh dan sebagainya. Itu apa? Nabung untuk anak-anak. Jangan lupa ya, nabung di BRI. Cak itu begitu. Nah, dia suami di BRI. Hai, kebetulan itu tuh. Jadi ini yang itu. Tapi kalau mulut kita di rumah tidak bagus, itu keluar pasti tidak bagus. Kalau mulut orang di luar bagus, pasti di rumahnya bagus. Itu. Walaupun pada dasarnya bisa saja terjadi di rumah tidak bagus, di luar cak bagus nian. Yang itu yang tidak boleh. Jangan kita dengan mental hipokrit seperti itu. Ada orang yang pakai daster aja ke pasar, kita nengok, ya Allah, ibu tidak mengurus badan, tidak malu pakai daster, lulu kakinya, biasa baik pasar musim hujan. Begitu keluar pasar, mobil Alphard nunggu di luar tuh, ada sopir, kata kita, pakai cak ini mobil Alphard. Tidak ada yang hijau tentang jangan sampai dia tuh dilihat orang begitu elit betul. Tapi ada yang astagfirullahaladzim, ya Allah, masalah bau anak aceh. Rumah atau rumah itu apa yang nak kita jual model itu? Tak usahlah model itu. Hiduplah di alam yang nyata. Maaf ibu, orang sering ngomong pengajian kita disampaikan oleh mantan gubernur, tak usahlah. Itulah sudah, yang kemarin selesai. Itu kita kalau hidup dengan seperti itu, kita tidak bisa bergerak. Saya tidak ada di rumus saya yang jaim-jaim tuh. Hari ini, besok. Bawa enjoy aja hidup kita ini. Jadi tidak ada perbedaan antara yang rakyat biasa, yang kerja di bank dengan yang itu tuh. Style kita ada di akhlak kita. Ketika akhlak kita membedakan orang-orang, nanti Allah akan bedakan kita di mata. Sebab apa? Siapa yang nolong orang di dunia, Allah tolong dia. Siapa yang nutup aib keluarganya, Allah tutup aibnya dia. Nah, ngapa kita buka aib kita sendiri? Jadi membangun keluarga yang dirindukan surga itu tergantung kepada kitanya, bukan tergantung kepada Allah, bukan kepada orang lain. Nah, tinggal dengan materi itu tadi. Saya pikir itu Bu, 60 menit kurang 5 menit.